Oke, kita akan bergeser sebentar nih ke dalam sebuah organisasi yang dicap akan merongrong sistem pemerintahan dunia dan dengan senang hati melawan angkatan laut. Ya, pasukan revolusioner. Yang menarik dari kelompok itu tentu pemimpinnya Monkey D. Dragon. Bagaimana ia dicap sebagai manusia yang paling dicari dalam sejarah perburuan angkatan laut dan pemerintahan dunia. Konon kabar bertebaran itu nih, jika dialah orang yang memiliki bounty tertinggi bahkan di atas para Yonko dunia baru. Apakah benar dan apa alasannya? Bagaimana reaksi selanjutnya nih dia setelah mengetahui komandan keduanya diledakkan oleh sesuatu yang berasal dari langit kemarin itu. Sementara dia sendiri juga memiliki kemampuan yang mirip dengan Im Sama pula. Apakah Dragon akan ditakdirkan melawan Im Sama pada nantinya? Nah, seberapa jauh nih kemampuan seorang naga dari Revolutionary Army itu sendiri? Benarkah tato di pipinya itu menandakan kekuatan khas yang sebenarnya? Nah, ini adalah informasi lebih lanjut perihal Monkey D. Dragon. Oke, kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan kenapa D. Dragon dicap memiliki bounty yang berada di atas para Yonko dunia baru sendiri, dan seberapa tangguhnya nih pria ini sampai dicap musuh alami pemerintahan dunia. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Ada banyak alasan kenapa pihak Revolutionary Army begitu membenci sistem tatanan pemerintahan dunia. Sudah puluhan tahun ke belakang mereka para militer tangguh itu berusaha merongrong nih sistem tatanan World of Government. Untuk keadilan yang nyata bukanlah seperti yang dijalankan selama ini. Dalam sejarahnya tidak ada sebuah kelompok yang benar-benar dan secara terang-terangan menentang angkatan laut dan pemerintahan dunia selain milik D. Dragon. Nah, jika kita ingat kala itu nih dalam tragedi Marineford saja, semua marinir dan bajak laut begitu terkejut ternyata Luffy sendiri adalah keturunan penjahat legendaris bagi mereka itu, Monkey D. Dragon. Nah, jika ditarik lagi nih dengan kondisi yang sekarang ini, memang itu seperti sebuah perpaduan keluarga yang gila sih, dengan kemampuan Luffy sekarang ini dengan nikahnya dan Dragon dicap orang yang paling kuat dalam Revolutionary Army. Nah, tahun ini sepertinya milik para pasukan revolusioner karena mereka telah melakukan pergerakan yang sebenarnya nih bahkan membuat angkatan laut itu kerepotan. Mereka masuk ke markas Marijoa, Pangea, bahkan membawa kembali Bartholomew Kuma kembali ke Kamabaka. Dan yang menarik kala itu Revolutionary Army berhasil mengungkap rahasia melalui Sabo jika ternyata ada seseorang yang menempati tahta kosong Marijoa sendiri, dan itulah sang raja dunia. Mereka 20 negara pendiri telah termanipulasi ratusan tahun jika sistem tatanan itu dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya guruse hanyalah kaki tangannya. Bahkan karena penyerangan-penyerangan dari Revolutionary Army sendiri, AKN itu sempat mengatakan seperti ini: sampai kapanpun aku akan membalasnya dengan serangan balik seperti yang mereka lakukan kepada kita. Sialan, aku sekarang memimpin ini ternyata di era yang kacau. Ya, itu adalah pernyataan dari Akainu ketika dirinya itu cukup jengkel dan kesal kepada para pihak revolusioner nih. Sistem tatanan itu dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya guruse hanyalah kaki tangannya, dan kala itu Sabulah yang mengungkapkan semua kebenaran itu. Tentu kondisi ini dilaporkan kepada Dragon nih. Cuman jika kita ingat sebelum ia melapor nih, Dragon itu awalnya marah besar dan tidak peduli apa yang akan dilakukan Sabo jika ia benar melenyapkan Nefertari Cobra. Dia tak akan pernah memaafkan Sabo lagi. Tapi karena chapter kemarin 1060-an itu sudah mengungkapkan kebenarannya, Dragon kembali percaya nih dengan Sabo. Bahkan para pasukannya itu mengerjakan sesuatu yang dengan cara yang benar, dan Dragon tidak serius nih mendengarkan penjelasan dari Sabo sendiri bahwa tahta yang kosong itu sebenarnya masih ada pemiliknya, dan dialah orang yang dikenal dengan nama Im Sama. Nah, dari sini banyak yang menduga nih apakah Dragon sendiri itu ditakdirkan untuk menghadapi Im Sama itu. Jika ke depan nih akan seperti itu kejadiannya, kami pikir ini adalah pemicu yang pas untuk menunjukkan siapa sebenarnya pemilik dari Uranus itu. Apakah Im Sama atau Dragon?
Nah, jika dragon kita sudah mengetahui ya, kemampuannya itu bisa membuat tsunami angin seperti saat dia tunjukkan kala itu dan sangat besar seperti apa yang dilakukannya dalam lautan kala itu. Bahkan petir, awan, dan kilatan serta hujan kala itu juga berkumpul jadi satu. Hal ini pula lah juga mirip dengan apa yang digunakan oleh Im Sama sekarang ini. Bedanya awan hitam gelap itu juga dibarengi dengan tanda-tanda cuaca dan akhirnya membuat Lulusia Kingdom itu seketika hancur melalui serangan udara. Nah, ini menarik memang karena kedua orang itu memiliki karakter misterius dan kemampuannya juga tergambarkan agak mirip. Tetapi jika itu murni Im Sama yang melakukannya, maka itu benar-benar menakutkan sih. Bayangin aja seorang melakukan itu hanya dengan mencoret peta pulau tersebut, lalu mengeluarkan sesuatu dari atas dan menghantamkannya, lalu membuatnya meledak. Itu semacam genosida mungkin. Hubungan antara dragon dan Im Sama ini memang sangat menarik nih jika konteksnya itu adalah Lulusia Kingdom kemarin itu. Dan ini seperti pendapat kebanyakan para fans One Piece sendiri jika mereka itu penyandang nama Di adalah musuh alami para dewa. Dan kami pikir juga nih para pasukan revolusioner pergerakannya sekarang sudah menyusahkan angkatan laut, bahkan mendapatkan atensi dari Im Sama itu sendiri. Jadi sangat masuk akal nih jika ia tahu Lulusia telah dikuasai Revolutionary Army dan untuk menginvasi sumber tambang emas itu, maka dia melakukan caranya sendiri, menghancurkan Lulusia Kingdom dengan cara serangan besar dari atas. Dan jika cara seperti itu yang dilakukan oleh Im Sama, maka tentu saja seorang seperti Monkey D. Dragon tak akan tinggal diam. Dia tahu caranya melawan dan memberontak nih, karena mereka adalah musuh alami para dewa dan organisasi yang percaya bahwa ideologi seperti yang dianut orang-orang atas itu sudah sangatlah keliru. Nah, kala itu kita juga sudah tahu nih bahwa musuh alami para bangsawan dunia atau para dewa adalah orang-orang klan D. Dan disadari atau enggak nih, Dragon adalah salah satunya, bahkan dia yang paling dikhawatirkan oleh pihak angkatan laut dan pemerintahan dunia ketimbang para Yonko itu sendiri. Mungkin sekarang nih dengan rilisnya bounty-bounty milik Yonko dunia baru seperti Luffy, Buggy, Akagami, dan Kurohige, kami rasa nih angkatan laut akan memberikan nilai yang sangat fantastis kepada Dragon itu sendiri. Nah, sekarang jika ditanya sebenarnya apa sih kemampuan Dragon sendiri sehingga dicap dia sebegitu mengerikannya sebagai sosok yang telah memimpin Revolutionary Army sejauh ini, apakah tanda tato itu menyimpan kekuatan besar sejauh ini pula? Oke, kita akan bahas. Pertama, soal tatonya itu. Nah, seperti yang kita tahu, Dragon itu tidak dari awal memiliki tato itu di wajahnya. Nah, ada satu titik di mana dia pada akhirnya menato wajahnya sendiri bagian kirinya itu. Apakah menurut kalian mungkin jika Dragon itu hanya ingin terlihat keren-kerenan di mata orang lain saja dengan memiliki tato tersebut? Nah, tentu tidak kan? Jika kalian masih ingat pula ada satu momen di mana Dragon itu dimunculkan sebelum ia memiliki tato di wajahnya sendiri, dan pada saat itu seperti yang kita tahu pula Dragon masih belum memulai gerakan revolusionernya itu. Nah, bagaimana jika itu adalah petunjuk lain yang coba Oda berikan yang mengisyaratkan bahwa tato itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Dragon? Jelas jika tato ini terkait dengan perjuangan Dragon melawan para pemerintahan dunia serta para bangsawan yang berkuasa di dunia One Piece itu sendiri. Oke, jika di dunia nyata nih, tato pun bukan hanya sekedar karya seni biasa, pasti selalu ada makna dari tato yang dibuat oleh seseorang itu, baik makna fisik atau bahkan filosofisnya. Nah, tato dari Dragon ini sendiri sebenarnya adalah tato dari suku Sandia. Nah, teori yang kuat tuh seperti itu. Selain Dragon, mungkin hanya ada dua karakter lain yang juga memiliki tato layaknya Dragon itu. Itu adalah Kalgara dan juga Weeper. Dan perlu digarisbawahi juga nih, jika masing-masing dari mereka itu memiliki tato yang sama sekali berbeda, meskipun mereka berdua sama-sama berasal dari suku yang sama. Karena itulah admin itu berpikir jika tato Dragon itu berhubungan dengan leluhurnya yang berasal dari Sandia. Nah, benarkah seperti itu? Nah, kemungkinan besar lainnya nih, Monkey D. Dragon itu mengetahui apa yang telah terjadi selama abad kekosongan dari seseorang, dan dia juga mengetahui kebenaran dari inisial klan D sendiri. Dia menguak semua ceritanya dan justru merasa muak dengan apa yang sudah dilakukan oleh 12 kerajaan kepada para leluhurnya, dan memutuskan nih untuk menandai wajahnya dengan tato secara permanen sebelum pada akhirnya nih dia memilih untuk melawan serta membalas dendam untuk semua orang dan bangsa-bangsanya itu. Nah, jika diperhatikan baik-baik nih soal tatonya itu, ada 3 buah kotak atau cube yang berada tepat di tengah-tengah tatonya sendiri. Kotak atau cube itu adalah gambaran dari Road Poneglyph itu sendiri, dan kala itu teori bertebaran ramai seperti itu. Atau memang jika dia adalah satu-satunya orang yang membawa dan menyembunyikan satu dari Road Poneglyph tersisa yang terakhir itu, sampai-sampai orang seperti Nekomamushi tidak mengetahui kebenaran akan hal ini. Kala itu Nico Robin saja mengatakan bahwa Road Poneglyph terakhir itu sangat sulit untuk diketahui keberadaan. Apakah mungkin Dragon juga mengetahuinya sebenarnya?
Jika kita bermain cocokologi lagi nih, kalian bisa coba lihat kembali ke chapter pada saat pertama kali Road Poneglyph itu diperkenalkan. Itu adalah pada chapter 808 dengan judul Inside the Wild. Dengan coba kalian lihat siapa yang menjadi cover story dari chapter ini. Ya, itu adalah Monkey D. Dragon guys. Dari semua bukti yang ada nih, mulai dari tatonya yang berbentuk kubus dan juga berwarna merah layaknya sebuah Road Poneglyph, serta cover story di mana itu adalah chapter pertama kalinya Road Poneglyph diperkenalkan. Menurut kalian gimana nih, apakah benar jika Road Poneglyph terakhir itu memang disembunyikan atau Dragon sendiri mengetahui tentang kebenaran itu? Atau minimal Road Poneglyph terakhir itu berkaitan dengan karakter yang satu ini pula? Nah, itu adalah sesuatu yang menarik sih tentang salah satu kemampuannya. Yang kedua adalah buah iblisnya. Nah, dari segudang teori tentang Dragon yang paling masuk akal kala itu ketika ia memperlihatkan kemampuannya dalam Lockton, Dragon sendiri sepertinya memiliki buah iblis dengan kemampuan manipulasi angin. Bahkan sebelum munculnya Im Sama, dia dianggap orang yang paling dekat dengan Uranus. Karena kita tahu pula Uranus adalah referensi dari The Primordial, dari dewa-dewi Yunani sebelum era Olympian, di mana itu berhubungan dengan langit dan kemisteriusannya. Kemunculan Dragon kala itu dalam rangka menyelamatkan Luffy sempat membuat suasana langit itu mencekam nih dengan petir dan kilatan. Kemudian tiba-tiba hujan itu datang dan datanglah tsunami angin saat itu yang sangat besar berwarna hijau itu. Nah, dari sanalah kemampuan Dragon itu menjadi perbincangan serius, apalagi setelah munculnya Im Sama kemarin. Apakah benar dengan karakteristik serangannya itu bisa menjangkau area luas dan dari udara pula? Udah sengaja nih, sepertinya itu memberikan clue sedikit kepada kita jika di suatu masa nanti Dragon itu akan dipertemukan dengan orang penting dalam pihak pemerintahan dunia sendiri. Maybe Im Sama atau bahkan Gorosei. Gimana pendapat kalian? So, itu tadi pembahasan kita nih mengenai alasan Dragon kenapa dicap memiliki bounty yang berada di atas para Yonko dunia baru sendiri dan berbagai macam tentang kemisteriusan dan kekuatannya. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and we'll be come back.